Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardadila dengan NIM C0D023051 dari kelas E Perpajakan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap gaji bulanan, pegawai tetap gaji harian, dan uang apel. Dimana yang pertama yaitu mengenai PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan orang pribadi, dimana pemotongan ini dilakukan oleh orang yang memberi kerja dan merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan, dimana hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menghitung gaji bulanan yaitu menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam waktu 1 bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, pembayaran teratur lainnya seperti uang lembur atau premi BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 21, di mana di sini ada dua, yaitu yang pertama masa pajak selain masa pajak terakhir dan masa pajak terakhir, di mana dijelaskan pada masa pajak selain masa pajak terakhir yaitu PPh pasal 21-nya dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif bulanan. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada kategori status perkawinan dan tanggungan. Selanjutnya yaitu pada masa terakhir, cara perhitungan PPh pasal 21-nya adalah dari penghasilan kena pajak selama 1 tahun. Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua yang dibayar sendiri dan PTKP. Lalu PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya. Jadi contohnya perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu jika gaji bulanan seseorang pegawai tetap adalah 55.500.000 dan menggunakan tarik efektif bulanan kategori A tidak kawin tanpa tanggungan, maka PPh pasal 21 terutang adalah 5% dari gaji tetap, di mana yaitu per bulannya adalah 2.775.000. Selanjutnya yaitu penghitungan gaji harian, di mana gaji harian ini berdasarkan 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan kehadiran dan jam kerja, yang kedua berdasarkan jam kerja, dan yang ketiga berdasarkan pemotongan PPh pasal 21. Di mana jika berdasarkan jam kerja ini yaitu ada jangka waktu kerja 6 hari dan 5 hari dalam 1 minggu. Sedangkan berdasarkan jam kerja yaitu menggunakan metode protata, di mana hitung jumlah jam kerja dalam 1 minggu dan kemudian kalikan dengan gaji per jam. Selanjutnya yaitu berdasarkan potongan PPh 21 yaitu gaji perhitungan bersih, di mana gaji yang dibayarkan kepada karyawan harian sudah merupakan gaji bersih setelah dipotong pajak. Nah, salah satu contohnya gaji harian yaitu kita mengambil perusahaan dalam waktu kerja 6 hari dalam seminggu, di mana gaji bulanan tersebut dibagi 25 hari. Contohnya, jika gaji bulanan seseorang karyawan adalah 5 juta, maka harian adalah 5 juta dibagi 25 hari, di mana perharinya adalah 200.000. Selanjutnya yaitu ada uang rapel, di mana pengertian uang rapel sendiri adalah pembayaran ulang atas penghasilan yang telah diterima sebelumnya karena ada kekurangan pembayaran gaji untuk beberapa bulan sebelumnya. Misalnya, kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Januari 2023 tetapi berlaku sejak September 2022, maka kekurangan pembayaran gaji dari bulan September sampai Desember yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 itu disebut dengan rapel. Dan kemudian untuk langkah perhitungannya itu ada beberapa tahap atau beberapa jenis, yaitu langkah perhitungan hitung penghasilan bruto, di mana yang dimaksud dengan penghasilan bruto untuk setiap bulan kenaikan gaji. Misalnya, jika gaji bulanan sebelum kenaikan adalah 750.000 dan kenaikan gaji berlaku sejak September 2022, maka penghasilan bruto untuk bulan tersebut adalah 750.000. Dan selanjutnya pengurangan biaya jabatan iuran, di mana yang dimaksud dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun ini adalah kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun dari penghasilan bruto untuk setiap bulan. Misalnya, biaya jabatan 5% dari 750.000 adalah 37.500 dan iuran pensiun adalah 25.000. Jadi penghasilan itu per bulan adalah 687.500. Nah, selanjutnya yaitu hitung PPh pasal 21 sebelum kenaikan.
yang dimana hitung PPh pasal 21 atas gaji sebelum kenaikan gaji, yaitu misalnya PPh pasal 21 untuk bulan-bulan sebelum kenaikan adalah 5% dikali 750.000 sama dengan 37.500 per bulan. Dan yang selanjutnya yaitu hitung PPh pasal 21 setelah kenaikan, dimana atas gaji setelah kenaikan gaji, yaitu misalnya jika gaji baru setelah kenaikan adalah 1 juta, maka PPh pasal 21 adalah 5% kali 1 juta sama dengan 50.000 per bulan. Nah, dan terakhir yaitu perhitungan uang rapel, di mana hitung uang rapel dengan cara menghitung selisih antara PPh pasal 21 setelah kenaikan dan PPh pasal 21 sebelum kenaikan. Misalnya jika PPh pasal 21 setelah kenaikan adalah 50.000 dan PPh pasal 21 sebelum kenaikan adalah 37.500, maka uang rapel adalah 50.000 dikurang 37.500 dan hasilnya adalah 12.500 per bulan. Nah, jika kenaikan gaji berlaku selama 7 bulan, maka total uang rapel adalah 12.500 dikali 7 sama dengan 87.500. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana di kesimpulan ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu dasar pemotongan, di mana PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lainnya berupa pegawai tetap. Penghasilan ini harus dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tarif pemotongan, di mana tarif PPh pasal 21 adalah sebagai berikut, di mana pendapatan dari 0 sampai 60 juta per tahun itu dikenakan pajak 5%. Di atas 60 sampai 250 itu dikenakan pajak 15%, dan di atas 250 itu dikenakan pajak 20%. Dan yang ketiga itu perhitungan PPh pasal 21, di mana PPh pasal 21 dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif yang berlaku. Penghasilan bruto dapat meliputi gaji pokok, tunjangan, uang lembur, pembayaran teratur lainnya. Dan yang keempat yaitu pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, di mana penghasilan neto per bulan dihitung setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Dan yang kelima yaitu penghitungan masa pajak terakhir, di mana PPh pasal 21 dihitung dari penghasilan kena pajak selama 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu nomor 6 yaitu penyetoran dan pelaporan, di mana perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21. Pemberi kerja wajib menyetor dan melakukan PPh pasal 21 secara benar dan teliti untuk menghindari kesalahan perhitungan yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Baik, itulah hasil dari penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.